masih sering kita temui yang namanya pelanggaran, upaya-upaya yang ilegal untuk merusak lingkungan. Harus mengintensifkan sumber penerimaannya, terutama melalui pajak, jenis pajak yang barangkali relevan dengan upaya menjaga sustainability, yaitu pajak karbon. Kalaupun penerimaan itu tidak mencukupi, maka harus tetap diupayakan mencari sumber pembiayaan untuk menutupi financing gap ini ya. Kembali lagi di Speakonomics, podcast divisi kajian Kanopi FEB UI. Saya Mahira Lula. Dan saya Jocelyn Mok. Kami akan menemani Anda dalam mengulas isu-isu ekonomi terkini bersama dengan ekonomi yang mumpuni dalam bidangnya. Speakonomics ke-8 ini mengangkat tema dilema hijau negara berkembang menilik financing gap dalam pembangunan dan pelestarian alam. Negara-negara berpenghasilan rendah menengah atau low middle income country seringkali dibebankan lebih dalam hal pelestarian alam. Namun perlu kita ingat bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam ruang fiskal dan pendapatan. Pada saat yang sama, kebutuhan mendesak untuk melestarikan modal alam yang penting untuk berekonomian bernilai setengah dari PDB dan memerlukan pendanaan alternatif. Lantas, apa yang dapat dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengatasi financing gap ini? Let us theorize the game. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami kedatangan ekonom senior yang sangat mumpuni dalam memberikan jawaban dan insight terkait topik hari ini. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia periode 2014 sampai 2016. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas periode 2016 sampai 2019. Dan beliau juga adalah Chair of the Board Professors dari FEB UI. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami sambut Prof. Bambang Brojonegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat, baik. Nah, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Prof atas kesediaannya. Kita tahu ada banyak kesibukan yang Prof Bambang lalui akhir-akhir ini. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Oke. Jadi pada podcast kali ini kami menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan isu pelestarian alam, khususnya bagi negara-negara berkembang, Prof. Jadi mungkin Prof bisa menjelaskan bagaimana negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dapat mengatasi tantangan pelestarian aset alam ketika menghadapi kendala fiskal dan keuangan. Iya, pertama terima kasih atas kesempatan untuk bisa ikut di dalam kegiatan podcast ini. Kalau kita melihat kondisi negara berpendapatan rendah dan menengah pada umumnya, yang sering kita sebut sebagai negara sedang berkembang, maka yang sudah hampir pasti adalah mereka mempunyai begitu banyak kewajiban dan harapan untuk bisa membangun negaranya, tapi di sisi lain sumber penerimaan maupun anggaran yang dimiliki relatif terbatas. Sehingga memang sebagian besar dari negara-negara ini akan sangat bergantung kepada baik itu yang sifatnya bantuan atau hibah, tapi utamanya memang akan bergantung pada utang luar negeri. Baik utang luar negeri yang berasal dari negara lain atau yang sifatnya bilateral, maupun utang yang berasal dari lembaga multilateral. Ya. Dan juga tentunya sebagian dari negara yang terutama yang berpendapatan menengah, juga sudah mendapatkan sumber pembiayaan yang berasal dari surat utang negara yang diperdagangkan di pasar obligasi internasional. Nah, di dalam konteks sekarang di setiap negara harus memperhatikan isu sustainability, maka mau tidak mau negara-negara tersebut harus mengalokasikan sebagian dari pengeluaran anggarannya untuk kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang terkait dengan upaya menjaga sustainability ini. Nah, otomatis ini menimbulkan menimbulkan dilema dan juga problem di negara-negara tersebut. Karena dengan anggaran yang terbatas, kemudian ada kewajiban untuk menjaga sustainability, padahal di sisi lain mereka masih banyak isu lain yang juga harus dibiayai oleh anggarannya, maka mau tidak mau mereka agak mengalami kesulitan untuk bisa benar-benar komit atau fokus kepada upaya pelestarian alam tersebut. Nah, di sisi lain, di negara-negara yang terkategori berpendapatan rendah menengah tersebut, masih sering kita temui yang namanya pelanggaran ataupun istilahnya upaya-upaya yang ilegal untuk merusak lingkungan, ya, baik karena motif ekonomi maupun motif lainnya. Nah, dari situ maka
Saya memperhatikan bahwa tidak ada cara lain kecuali pertama, negara-negara tersebut harus mengintensifkan sumber penerimaannya, ya, terutama melalui pajak. Dan saat ini kan sudah ada jenis pajak yang barangkali relevan dengan upaya menjaga sustainability, yaitu pajak karbon. Ya. Kemudian kedua, kalaupun penerimaan itu tidak mencukupi, maka harus tetap diupayakan mencari sumber pembiayaan untuk menutupi financing gap ini ya, antara kebutuhan dengan penerimaan. Nah, disitulah saatnya negara yang berpendapatan rendah dan menengah tersebut sudah harus mulai mengoptimalkan berbagai macam instrumen, misalkan kalau yang sudah bisa menjual surat berharga negara di pasar obligasi internasional, maka saatnya untuk misalnya membuat obligasi yang langsung terkait dengan aktivitas atau kegiatan sustainability, misalnya green bonds, ya, jadi obligasi hijau atau misalnya sukuk juga bisa, green sukuk, ataupun berbagai jenis instrumen surat utang yang nantinya sumber uang yang didapatkan dipakai khusus untuk menangani upaya pelestarian alam di negara tersebut, ya. Bisa juga kalau yang istilahnya belum terlibat dengan kegiatan mencari sumber pembiayaan dari pasar utang komersial, bisa juga misalkan melakukan negosiasi baik untuk pinjaman bilateral maupun multilateral, sehingga bisa terjadi yang namanya debt swap atau swap pinjaman. Jadi bisa saja pinjaman yang harusnya jatuh tempo dan harusnya dibayar oleh negara bersangkutan untuk kegiatan-kegiatan di masa lalu, kemudian dikonversi, ditukar dengan komitmen dari si negara peminjam tersebut untuk misalnya melakukan apakah pelestarian hutan, ataukah menjaga konservasi di keanekaragaman hayati, bisa juga untuk menjaga kelautannya, ya, menjaga perikanan dan segala macam, sehingga akhirnya yang memberikan pinjaman bersedia bahwa negara tersebut tidak harus membayar utangnya, tetapi negara tersebut harus benar-benar menjalankan aktivitas atau kegiatan yang memang akan menunjang sustainability. Jadi kira-kira begitu saya melihat cara negara-negara saat ini yang berpendapatan rendah menengah untuk bisa akhirnya survive dan kemudian tetap bisa menjaga kelestarian alam dalam konteks sustainability. Oke, tapi nggak bisa kita pungkiri ya Prof, akhir-akhir ini ada banyak tekanan ya, baik dari COVID, terus ada secara politik, sosial. Nah, apa saja akibat dampak daripada event-event yang terjadi dalam past decades and years ini terhadap kelancaran dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa negara berkembang pasti membutuhkan fund dari mereka. Ya, memang COVID itu harus kita lihat sebagai suatu peristiwa luar biasa, force major yang memang akan mengena ke semua negara tanpa terkecuali dan mengakibatkan memang tingkat utang dari hampir semua negara di dunia, baik negara yang berpendapatan tinggi maupun menengah maupun rendah itu meningkat, ya. Tapi tentunya di satu sisi kita juga bisa melihat bahwa ketika hutang itu bertambah, maka yang saya katakan, kita masih bisa mencari ruang ketika pada suatu waktu negara ini harus membereskan utang akibat COVID, dan di sisi lain dia juga tetap berupaya menjaga kelestarian alam, ya. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, karena biasanya kalau kita berhadapan dengan dua prioritas seperti itu, maka akan terbagi mana yang jangka pendek, terutama COVID, mana yang jangka menengah panjang, termasuk yang tentang sustainability. Dan biasanya kalau horizon waktunya hanya jangka pendek, ya semuanya akan diarahkan untuk beresin COVID. Tapi kan COVID itu sudah selesai, sekarang kita berpikir strategi bagaimana caranya nih. COVID sudah selesai, tapi utangnya kan harus dibayar, ya. Di satu sisi kita juga harus menjaga agar sustainability itu tidak terkorbankan. Nah, tentunya harus ada pemahaman dulu bahwa mengorbankan sustainability atau mengorbankan upaya pelestarian alam itu malah berpengaruh negatif terhadap perekonomian sendiri.
baik terhadap tingkat pertumbuhannya maupun terhadap kondisi ekonomi secara umum. Ya, mungkin secara statistik kelihatannya nggak ada masalah kalau kita agak mengabaikan isu pelestarian alam. Dengan catatan cara menghitung PDB-nya misalkan hanya dengan cara menghitung yang konvensional. Tapi begitu kita melakukan misalkan semacam natural resource accounting, kemudian bagaimana kita memasukkan unsur eksternalitas negatif, terutama dari perusahaan lingkungan ke dalam perhitungan GDP, salah-salah GDP kita itu merosot. Jadi artinya ada urgensi, ada kebutuhan untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Jadi artinya sebenarnya secara prioritas dua-duanya penting. Nah, kalau dalam pandangan saya, yang seperti yang tadi saya jawab sebelumnya, disinilah misalkan kalau yang sekarang punya utang jatuh tempo cukup besar melalui instrumen surat utang negara, yang berarti di market, kan bisa dilakukan refinancing. Ya, jadi artinya yang jatuh tempo dibayar dengan mengeluarkan surat utang baru. Nah, ketika kita melakukan refinancing, mengeluarkan surat utang baru, kita harus buat agar surat utang baru itu yang tadi green bond. Jadi awalnya dia misalnya konvensional bond atau sukuk biasa, kita ubah misalkan menjadi green bond atau green sukuk. Dan jadi satu sisi dia menyelesaikan masalah jatuh temponya, tapi di satu sisi dia juga sudah mempersiapkan untuk sustainability-nya. Jadi baik isu saat ini jangka pendek maupun isu jangka menengah panjang bisa diselesaikan kalau kita melakukan refinancing seperti itu. Nah, kalau kemudian konteks pinjaman yang tadi saya katakan melalui loan, ya, baik yang bilateral maupun multilateral, ya bisa dilakukan mulai diskusi mengenai debt swap tadi, ya. Atau bisa juga kemudian dilakukan negosiasi sehingga utang yang tadinya jatuh tempo atau loan yang jatuh tempo ini bisa dikonversikan dengan pendekatan yang namanya blended finance. Jadi blended finance itu intinya nanti sebagian loan itu ketika dikembalikan ada bagian yang sifatnya hibah, ya. Tentunya hibah ini harus berasal dari lembaga lain, ya, lembaga yang barangkali orientasinya lebih ke filantropi dan segala macam. Tetapi sebagai kompensasinya negara yang mendapatkan grant atau hibah untuk katakan membayar sebagian dari loan dari lembaga bilateral multilateral tadi, kemudian komit untuk melakukan apakah kegiatan kampanye sampai kepada aksi nyata untuk menjaga pelestarian alam itu sendiri. Ya, jadi yang poin saya adalah untuk menjawab pertanyaan Anda adalah ya kita harus kreatif. Jangan sampai seperti yang Anda katakan, wah ini kondisinya berat, utang uang agak susah, terus kita tidak melakukan apa-apa. Jadi justru kita harus pintar-pintar mencari cara. Di satu sisi kita tidak lari dari kewajiban kita untuk membayar pinjaman, di sisi lain kita coba ketika kita tidak lari tadi, kita arahkan pada kegiatan yang memang sangat erat dengan upaya untuk menjaga pelestarian alam, gitu. Okay. Menarik, Prof. Baik-baik. Jadi karena mungkin Prof sudah menjelaskan tentang debt swap atau blended financing, mungkin sekarang pertanyaannya itu tentang hambatan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang ya dalam mengakses dana berbiaya rendah, mengingat faktor-faktor seperti risiko kredit yang tinggi, tata kelola yang buruk, dan ketidakstabilan ekonomi. Jadi gimana? Jadi betul sekali saat ini kalau kita lihat secara global, sebenarnya sudah cukup banyak pembiayaan untuk misalnya energi terbarukan. Ya, saya ambil contoh satu aspek dari sustainability yaitu energi terbarukan. Kalau ditanya apakah sudah cukup banyak pembiayaan yang khusus untuk energi terbarukan? Jawabannya sudah. Problemnya adalah 85-90% dari pembiayaan tersebut adanya di negara maju. Jadi artinya diberikan oleh institusi keuangan negara maju terhadap pemerintah negara itu sendiri ya untuk mengembangkan renewable energy. Sangat sedikit atau minoritas yang ada di negara sedang berkembang. Padahal yang lebih membutuhkan sebenarnya adalah negara sedang berkembang, ya. Dan kenapa negara sedang berkembang itu butuh sumber pembiayaan yang katakan ya secara relatif lebih murah daripada yang komersial. Tidak lain adalah kalau
pembiayaan ini ditaruh di negara barat, komersial pun nggak masalah. Karena daya beli di sana terhadap listrik misalkan itu sangat tinggi. Income-nya sangat tinggi, jadi nggak ada masalah dengan membeli listrik yang katakan menurut kita harganya mahal. Tapi begitu konteksnya itu adalah negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, orang akan menganggap, wah listrik terbarukan itu mahal. Karena mahal, ya pilihannya, ya kita nggak ambil, jadi kita tetap pakai yang fosil, atau kita ambil tapi perlu subsidi. Nah, untuk bisa mengurangi beban subsidi tadi, dan kita tetap memakai energi terbarukan, maka solusinya kita perlu mendapatkan sumber pembiayaan murah. Nah, kenapa yang dari negara maju itu tidak banyak yang masuk ke negara sedang berkembang? Tadi yang seperti dikatakan masalah analisa resiko. Mereka selalu menganggap resiko di negara-negara sedang berkembang itu tinggi. Sehingga dengan premium yang tadi tinggi tadi, membuat biaya bunganya atau biaya uangnya menjadi tidak murah. Nah, jadi memang mau tidak mau blended finance itu harus mulai dikedepankan supaya lebih banyak lagi sumber dana komersial yang mau masuk. Nah, tetapi sumber dana komersial yang mau masuk yang tingkat bunganya relatif tinggi tadi karena memang komersial, itu harus dicampur, diblend dengan sumber dana misalnya dari Multilateral Development Bank yang sifatnya konsesional. Jadi bisa mengurangi tingkat bunga komersial. Ditambah lagi kalau ada hibah atau investasi yang dilakukan oleh filantropis, ya, yang membuat tingkat bunga makin turun lagi. Dan dengan demikian, meskipun barangkali yang komersial ini masih agak ragu-ragu karena tadi tingkat resiko yang tinggi, sehingga ngasih bunganya juga masih tinggi, tapi kalau sudah di-blend, kita harapkan interest-nya atau tingkat bunganya menjadi lebih affordable, lebih memungkinkan untuk investor mau mengembangkan renewable energy, misalnya di Indonesia. Ya, jadi memang dalam konteks kondisi saat ini, mau tidak mau yang namanya kerjasama global dari berbagai pihak, seperti yang didorong oleh Sustainable Development Goals, itu harus dilakukan. Ya, jadi semuanya harus dilakukan dengan pendekatan partnership atau kemitraan. Tidak bisa lagi, ya istilahnya negara yang punya uang atau pihak yang punya uang mendikte pihak yang tidak punya uang. Ya, jadi harus dibuat hubungan antara kedua mereka ini setara, dan untuk membuatnya setara berarti harus ada intervensi dari apakah lembaga internasional, lembaga filantropi, sehingga akhirnya antara yang memberikan atau meminjamkan dengan yang menerima atau yang dipinjamkan, ya tidak ada hubungan yang tidak seimbang gitu. Tadi Prof. Bambang sempat mention tentang SDGs gitu. Yeah. Kita tahu bahwa Indonesia ada Nationally Determined Commitment di tahun 2030-an ya. Apakah dengan kondisi pembiayaan yang sekarang itu kira-kira bisa mencapai target itu untuk konteks Indonesia, Prof? Ya, sepertinya memang sangat menantang dan harus dikatakan agak sulit, ya. Artinya dari sekarang kita harus sudah mulai memprioritaskan mana dari 17 goal, ya terutama yang terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang barangkali harus diprioritaskan dulu. Ya, artinya dari sekian banyak, kan dari goal itu akan diturunkan dalam bentuk indikator dan target. Ya. Nah, dari sekian banyak indikator target tadi, mana yang mau benar-benar diprioritaskan. Supaya dengan dana yang relatif terbatas ini, kita paling tidak, memang tidak akan mencapai seluruh goal atau seluruh target, tapi paling tidak target-target yang dalam tanda petik kritikal, itu bisa kita penuhi, atau paling tidak kita bisa lebih dekat kepada targetnya. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan masih agak sulit untuk mencapai? Karena gara-gara COVID yang memakan waktu ya 2-3 tahun, di satu sisi pembiayaan untuk SDG menjadi terpotong, karena kan sebagian besar akhirnya lari, memang kesehatan itu bagian dari SDG. Cuma karena size-nya yang begitu besar, dampak yang begitu besar, sehingga yang tadinya barangkali untuk seluruh goal SDG ini menjadi terpusat hanya terkait goal kesehatan dan hanya terkait COVID. Ya, jadi berarti kan ada semacam misalokasi untuk yang lain-lain. Nah, karena sudah termakan oleh COVID sumbernya, di sisi lain akibat dari COVID itu sendiri,
banyak orang yang mengalami dampak yang bermacam-macam. Ada yang kesehatannya menjadi lebih buruk meskipun dia survive. Ada yang kemudian pendidikannya terganggu ya karena sempat terdisrupsi oleh COVID, atau bahkan orang yang tadinya secara ekonomi baik-baik saja, artinya punya kerjaan, income tetap, gara-gara COVID perusahaannya tutup, dia lay off segala macam, ternyata dia sekarang ke depan tidak sebaik dulu ya. Jadi artinya dari sisi pendanaan sumbernya berkurang, dari sisi kebutuhan meningkat sebenarnya. Karena yang tadinya barangkali sudah dekat ke goal-nya SDG jadi turun lagi gara-gara COVID tadi ya. Nah, jadi dengan itu ya tentunya kita masih berharap dalam sisa waktu 6 tahun masih ada upaya untuk penggalangan dana lagi. Tapi saya yakin itu sangat tidak mudah ya karena semua orang juga mulai akan berpikir ulang apakah kita benar-benar mengalokasikan untuk semuanya. Karena itu kalau saran saya untuk Indonesia sendiri akan lebih baik kita pilih mana yang sangat-sangat kritikal. Contohnya yang paling clear di sisi kesehatan misalkan, bagaimana kita memprioritaskan agar tingkat kematian ibu waktu melahirkan itu bisa turun di bawah batasnya internasional. Jadi kita tidak lagi dianggap sebagai negara yang tingkat kematian ibunya waktu melahirkan tuh masih di atas rata-rata dunia. Ya, bagaimana stunting itu bisa tahun 2030 sudah di bawah kepala 2, maksudnya sudah jadi belasan persen, syukur-syukur di bawah 10% dari kondisi sekarang yang masih di atas 20% misalkan. Kemudian bagaimana misalkan kesehatan lagi nih, tuberkulosis kita tidak lagi nomor 2 di dunia. Bagaimana kita bisa mengurangi ancaman tuberkulosis terhadap warga negara Indonesia. Ya, di samping tentunya misalkan apakah tahun 2030 kita bisa menjadikan extreme poverty itu 0%. Jadi kemiskinan ekstrim kita bikin 0% ya. Dan kita tinggal tambah lagi nanti apakah wajib belajar wajib belajar sampai kelas 3 SMA bisa dipenuhi atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita pilih beberapa variabel kunci, maka kita harapkan meskipun barangkali Indonesia akan dikatakan wah kita ternyata tidak bisa mencapai sepenuhnya SDG 2030, paling tidak beberapa indikator atau variabel yang kritikal, yang istilahnya kalau itu muncul dalam tanda petik masih bikin malu Indonesia, itu bisa diperbaiki. Ya, sehingga meskipun kita tidak mencapai istilahnya, tapi kita tidak malu-maluin. Ya, kita benar-benar peduli terhadap isu dasar yang masih ada di sebagian rakyat Indonesia. Mungkin aku mau kasih follow up question gitu, Prof. Ya, boleh. Ada sebutin SDGs-nya, mungkin tadi Prof bilang di lebih kesehatan dan sosial gitu. Bagaimana dengan konteks lingkungan ya? Dan mungkin sedikit menambahkan juga, Prof, kalau mengenai carbon taxing, apakah itu bisa menjadi salah satu alternatif funding gitu? Oh ya, mungkin saya jawab dulu secara umum ya. Tadi mengenai SDG. Ya, mungkin tadi saya belum sempat masuk ke ranah lingkungan, tapi memang saya tuh selalu melihat SDG sejak zaman saya dulu di Bappenas itu dari 3 sisi sustainability. Economic sustainability, social sustainability, dan environmental sustainability. Nah, environmental sustainability menurut saya, misalkan isu yang paling kritikal, sudahkah kita benar-benar bisa zero deforestation? Ya, itu menurut saya sangat kritikal. Artinya itu isu yang istilahnya, kalau istilahnya kita showcase secara global, orang luar nggak akan melihat satu persatu Indonesia tuh udah nyampe A, B, C, D nggak. Tapi dia akan cari beberapa yang kunci tadi, yang seperti yang saya katakan untuk kemiskinan, kesehatan, kemiskinan, pendidikan. Nah, lingkungan pasti akan cari Indonesia sudah zero deforestation nggak, ya. Kemudian bagaimana tingkat penurunan penggunaan fossil fuel, ya. Fossil fuel baik batu bara maupun BBM di dalam penggunaan energi kita misalkan. Kemudian yang kritikal juga adalah bagaimana misalkan Indonesia bisa mengurangi sampah plastik di laut misalkan ya. Mungkin sampah plastik banyak tapi yang paling bahaya kan terutama untuk konteks Indonesia adalah yang di laut. Nah, kita harus melihat sudahkah Indonesia punya upaya serius untuk mengurangi sampah di laut. Dan satu lagi sebenarnya yang concern saya dan terutama kita merasakannya sehari-hari adalah sudahkah kita mengurangi atau menghilangkan timbunan sampah,
ya. Karena selama ini kita menganggap sampah bukan isu kalau itu tidak ada depan kita. Akhirnya ya sampah itu memang dipindahkan dari depan kita, dari rumah kita, tapi dibuang aja begitu aja tempat kosong atau di TPA, tempat penampungan akhir. Nah, masalahnya itu penghasil gas metan yang besar yang merupakan bagian dari emisi itu sendiri gitu ya. Jadi secara umum kita juga bisa memilih beberapa variabel yang tadi saya katakan, nomor satu sangat langsung berkait dengan kehidupan manusia. Nomor dua, kalau itu ditampilkan, maka itu akan dalam tanda petik membuat kita tuh merasa malu sebagai bangsa Indonesia ya. Dan menjawab pertanyaan mengenai carbon tax, justru carbon tax itu harus ada untuk menciptakan insentif bagi orang untuk dalam tanda petik lebih go green ya. Lebih ingin untuk go green daripada hanya sekedar merasa dipaksa ya untuk green ya. Karena ya bisa aja dengan perintah aja, pokoknya saya nggak mau peduli, semua harus go green. Tapi orang melakukannya hanya sekedar memenuhi keharusan, memenuhi aturan. Padahal kalau dengan sistem insentif, dan kita semua di ekonomi itu sangat mengetahui pentingnya insentif, maka ini akan berlangsung secara inherent, akhirnya akan jalan terus. Nggak peduli ada aturan atau ada himbauan atau enggak. Pokoknya kalau kamu nggak memenuhi, kamu harus bayar pajaknya. Kan pajak karbon itu intinya. Ada threshold tertentu, kalau kita emisinya di atas, bayar, kalau di bawah, tidak usah bayar. Nah, pajak karbon menurut saya harus mulai diterapkan, supaya nanti perdagangan karbonnya sendiri itu akan berjalan dengan bagus. Nah, karena pertanyaan tadi pertama itu banyak terkait dengan pembiayaan, nah perdagangan karbon kalau sudah berjalan dengan bagus, ya bursanya sudah hidup, kemudian transaksi jual belinya tinggi, itulah sebenarnya salah satu alternatif pembiayaan untuk menjaga kelestarian alam di negara berpendapatan rendah dan menengah. Dan khusus untuk Indonesia, kita harus bersyukur karena Indonesia satu dari 3 negara yang hutan tropisnya besar, bersama Brasil dan Republik Kongo di Afrika. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Indonesia nantinya bisa berpotensi sebagai dalam tanda petik supplier dari dekarbonisasi. Jadi orang kalau istilahnya lagi butuh dekarbonisasi atau mengkompensasi karbon yang dihasilkan dengan sesuatu yang memang menghilangkan karbon, maka Indonesia adalah tempatnya. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar ditekan terus sama negara luar, kamu jangan jangan hilangkan hutan, kamu jangan ngerusak lingkungan dan segala macam. Tapi kita buktikan kepada masyarakat global, kalau mau kita bikin negara atau dunia ini lebih green, Indonesia salah satu faktor yang paling penting. Untuk tahun kedepannya atau mungkin tahun inilah, sudahkah bisa dilaksanakan dengan efektif untuk meningkatkan ruang fiskal Indonesia dan dari konteks pelestariannya? Ya. Untuk carbon tax. Ya. Pertama, tentunya ada dampak langsung. Jadi kalau carbon tax itu diterapkan, ya paling tidak, ya itu pasti akan menambah penerimaan, ya terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memang pada saat ini masih di atas ambang batas emisinya. Nah, kemudian kalau penerimaan bertambah, tentunya ini akan menambah ruang fiskal itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ruang fiskalnya bisa menjadi lebih besar ketika setelah penerimaan ditambah, kemudian perusahaan-perusahaan sebagai akibat dari pajak karbon itu menjadi lebih serius untuk menjaga emisinya. Jadi artinya upaya pemerintah misalnya untuk mencegah deforestasi kan perlu anggaran, ya. Untuk mengurangi emisi juga perlu anggaran. Nah, kalian bisa bayangkan kalau nantinya para pelaku bisnis atau pelaku secara umum, masyarakat secara umum menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, mereka tidak mudah melakukan sesuatu yang menimbulkan emisi, maka otomatis itu juga akan mengurangi sisi pengeluaran. Jadi kalau penerimaannya bertambah, pengeluaran bisa dihemat karena kesadaran untuk menjaga lingkungan makin tinggi, maka itu akan menimbulkan ruang fiskal yang makin besar, yang kita harapkan bisa dipakai untuk
menjaga kelestarian alam yang memang tidak bisa dilakukan secara sendirian oleh masyarakat atau oleh perusahaan atau oleh organisasi apapun, tapi harus dilakukan oleh negara misalnya. Nah, jadi dengan itu ya kita harapkan tanpa kita harus membuat sesuatu kebijakan yang barangkali nanti bisa meresahkan masyarakat secara umum, ya kita pakai yang istilahnya dasar ekonominya itu sudah jelas. Instrumen pajak, ya, instrumen penghematan pengeluaran, dan ujungnya kalau perlu ada subsidi. Jadi saya bayangkan kalau ruang fiskal kita makin besar, kita bisa memberikan subsidi kepada energi terbarukan supaya energi terbarukan itu lebih banyak dipakai. Ya, jadi orang tidak mudah pindah ke energi fosil hanya karena di situ ada subsidi. Nah, berarti kalau kita punya uang yang agak lebih, bagaimana kalau kelebihan itu diarahkan untuk buat subsidi khusus energi terbarukan. Dengan demikian, ada upaya lebih lanjut, orang mempunyai insentif ya untuk memakai energi terbarukan, dan ujungnya ya kita akhirnya bisa memenuhi ya. Dan juga jangan lupa dengan cara untuk menambah ruang fiskal tadi, satu lagi adalah kalau pajak karbon sudah jalan, carbon trading jalan, kan kita tadi berada dalam posisi sebagai potential supplier. Potential supplier berarti kita punya potensi untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar lagi. Wah, menarik sekali ya, Cek. Ya. Terima kasih ya, Prof, untuk ilmu-ilmu yang sangat berharga ini. Mungkin sebelum kami mengakhiri podcast Speakonomics kali ini, apakah ada satu atau dua kata dari Prof yang ingin disampaikan untuk para pendengar kami? Ya, untuk para pendengar dari podcast ini, sekali lagi kita harus memahami bahwa isu sustainability yang berkembang saat ini jangan dilihat sebagai beban, ya, jangan hanya dilihat sebagai hanya liability, tapi harus kita pandang sebagai suatu aset. Dan Indonesia jelas memiliki aset tersebut, dan inilah saatnya buat kita semua untuk memanfaatkan, mengoptimalkan aset tersebut, sehingga ketika Indonesia berupaya menjadi negara maju, kita melakukannya dengan tetap menjaga isu kesinambungan atau sustainability itu sendiri. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya hari ini. Ya, saya mewakili Kanopi FEBUI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesediaan menjadi narasumber dan Speakonomics ke episode 8 untuk hari ini. Oke, makasih sama-sama. Dengan demikian berakhirlah diskusi kita pada hari ini, dan untuk mendengar ulasan lebih banyak lagi mengenai isu-isu ekonomi, jangan lupa untuk subscribe ke podcast Kanopi On Air di Spotify dan YouTube Kanopi FEBUI. Saya Jocelyn Mok. Dan saya Mahira Lula. Kami pamit undur diri. Ini adalah Speakonomics episode ke-8. Dibawakan oleh Divisi Kajian Kanopi FEBUI. See you in the next podcast. Bye. Bye-bye.